Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini tentang uji Mann-Whitney ya, sebagai lanjutan dari uji statistika untuk penelitian perbandingan dua sampel yang saling bebas. Nah, di sini contohnya, seorang manajer ingin mengetahui perbedaan pengetahuan konteks organisasi karyawan yang diberikan pelatihan model A dengan model B. Di sini ada dua kelompok karyawan ya, di mana kelompok pertama ada 20 orang, kelompok kedua ada 38 orang. Nah, di sini berdasarkan data di atas, apabila data tersebut tidak berdistribusi normal, apakah terdapat perbedaan pengetahuan konteks organisasi karyawan yang diberikan pelatihan A dan B? Nah, karena di sini ada dua kelompok, kemudian datanya tidak berdistribusi normal, maka kita lanjutkan ke uji Mann-Whitney. Alfa yang digunakan adalah 5%. Nah, hipotesisnya H0 tidak terdapat perbedaan pengetahuan konteks organisasi karyawan yang diberikan pelatihan A dan B. HA-nya terdapat perbedaan pengetahuan konteks organisasi karyawan yang diberikan pelatihan A dan B. Kriteria pengujian H0 diterima jika Z hitung ada di antara negatif Z tabel dengan positif Z tabel. Langkah pertama dari uji Mann-Whitney yaitu perankingan data. Perankingan data ini, nah ini perankingan data ya, sama seperti yang sudah kita pelajari ya di uji Wilcoxon. Di sini kita ranking datanya. Nah, karena di sini ada dua kelompok, maka data di pelatihan A dan data pelatihan B disatukan. Disatukan kemudian diurutkan. Ini ya. Jadi tadi yang data pertama kan 20 digabungkan dengan data yang kedua yang 18. Jadi semuanya data ada 38 ya. Ada 38 data. Nah, di sini digabungkan, kemudian diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Diurutkan dari yang terkecil, ini data terkecilnya sampai terbesar ya semuanya. Lalu kita ranking. Ini nomor urutnya dari nomor urut 1 sampai 38. Ini data yang diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Lalu kita ranking. Ini rankingnya 25, ini berarti ranking ke 1. 30 ini karena ada 2 ya, berarti rankingnya ada tengah-tengah di sini 2,5 atau 2 tambah 3 dibagi 2, 2,5. 50 ini karena ada 1 berarti ranking 4 tetap. 55 karena ada 1 juga di sini berarti tetap ya ranking kelima. Di sini 60 ada 3 ya. Cara mudahnya ambil aja tengah-tengahnya, berarti ini 3 ya tengah. Rankingnya berarti 7 ya. 65 juga ada 3, ambil saja yang tengah, berarti ranking 10. 70 juga ini ada 3, kita ambil yang tengah, yang ini rankingnya berarti 13 semuanya. Yang 75 ini di sini ada 9 ya. Berarti tengah-tengahnya itu setelah data ke-4 atau data ke-5 ya. Kita hitung saja 1 2, 3, 4, 5. Nah, berarti data ke-5. Ini 19 rankingnya. Selanjutnya 80 juga di sini ada 9 data ya. Kita ambil data yang tengah-tengah yaitu data ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti rankingnya yang 80 itu ranking 28. Yang 85 di sini ada 3 ya. 1, 2, 3, tengah-tengahnya berarti ranking 34.
90 ada 2, ini tengah-tengahnya berarti 36,5. 95 di sini ada 1, jadi ranking 38. Nah, setelah data ini di ranking, kita pindahkan ke kolom ini, ke kolom masing-masing. Ranking yang sudah kita dapat yang tadi, kita pindahkan ke sini. Tadi yang 70 itu ranking 13. Jadi artinya setiap data 70 ini rankingnya 13 tuh, 13. Semua masukkan ya. 50 tadi ranking 4. 30 ranking 2,5. Jadi setiap angka 30 itu rankingnya 2,5. Yang 80 juga ada 20, rankingnya 28, berarti setiap data 80 rankingnya 28 ya, sama semuanya. Jadi semua ranking yang sudah kita peroleh tadi pindahkan ke masing-masing datanya. Setelah itu, nah kita jumlahkan ranking dari masing-masing kelompok. Kita jumlahkan ranking dari masing-masing kelompok. Ini ranking kelompok ke-1 itu jumlahnya 346. Ranking kelompok kedua jumlahnya 395. Nah, kalau sudah diperoleh ya, kita nanti ambil ranking yang paling kecil, yang berarti yang paling kecil itu sigma R1 346. Nah, setelah perankingan selesai, kita lanjutkan menentukan nilai U yang terkecil ya, atau diambil dari ranking yang terkecil yang tadi. Kalau R1 yang terkecil berarti rumusnya N1 kali N2 tambah N1 kali N1 tambah 1/2. Namun kalau R2 yang terkecil berarti kita rumusnya N1 kali N2 tambah, ini ganti dengan N2 kali N2 tambah 1/2. Nah, tadi karena R1-nya yang terkecil, maka U-nya kita gunakan rumus yang pertama. N1 ini dikurangi R1 ya, yang ini. Nah, nanti harus dikurangi dengan R1. Ini juga dikurangi dengan R2. Karena yang paling kecil adalah kelompok kedua rankingnya. Nah, sekarang karena R1 yang terkecil, berarti N1-nya tadi kan ada 20, N2-nya ada 18 tambah N1-nya 20 kali 20 tambah 1/2 dikurangi jumlah dari ranking kelompok ke-1 karena paling kecil, yaitu 346. Ini kalikan 360 tambah 20 kali 21 bagi 2, 210 kurangi 346, hasilnya 224. Itu untuk nilai U-nya. Langkah ketiga, menentukan nilai rata-rata. Mu U sama dengan setengah kali N1 kali N2 sama dengan setengah kali 20 kali 18 sama dengan 180. Langkah yang keempat, menentukan nilai T. Rumusnya sigma T sama dengan sigma T pangkat 3 kurangi T/12. T itu adalah banyaknya angka yang sama. Nah, di sini kita lihat kembali yang tadi ya, yang tabel. Nah, ini T-nya, banyaknya angka yang sama. Data 30 ada 2, data 60 ada 3, 65 juga ada 3, 70 ada 3, 75 ada 9, dan seterusnya. Nah, ini adalah nilai-nilai dari T, banyaknya data yang sama. Nah, kita lihat
Yang 2 ini, yang T-nya 2 ini ada berapa? 1, ada 2 ya, dengan 90 karena ada 2. Berarti T yang pertama 2. Berarti karena ada 2, berarti 2 kali T-nya 2 pangkat 3 kurangi 2 per 12. Itu. Nah, kita lihat ada berapa lagi ya? Setelah 2 ada 3. 3-nya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4 ya. 3-nya yang T3 itu ada 4. Berarti 4 kali T-nya 3 pangkat 3 kurangi 3 per 12. Nah, lalu kita lihat setelah 3 ada angka yang sama itu ada 9. 9-nya ada 1 ya, yang 80, dan juga yang 75 ini ada 9. Berarti ada 2 yang T-nya 9. Nah, kita lihat berarti karena ada 2, berarti 2 kali T-nya 9 pangkat 3 kurangi 9 per 12. Nah, kita hitung 2 pangkat 3 8 kurangi 2 6 ya, 6 kali 2 12 bagi 12 1 ya. Ini juga sama ya, dihitung 3 pangkat 3 27 kurangi 3 24 ya, bagi 12 2 kali 8 kali 4 ya, jadi 8 isinya. Nah, ini juga sama, kalikan kemudian dikali 2, hasilnya 129. Itu untuk sigma T. Nah, kita lanjutkan mencari deviasi standar gabungan. Rumusnya akar dari N1 kecil ya, berarti ini N1 itu banyak data kelompok 1 kali N2 banyak data kelompok kedua dibagi N kapital. N kapital itu jumlah data atau banyaknya data dari kedua kelompok. Tadi data ke 1 itu ada 20 ya. Data kelompok 2 ada 18. Berarti N kapitalnya jumlah data dari kelompok 1 tambah jumlah banyak data kelompok kedua. Jadi 20 tambah 18 jadi 38. Kali ini ya, N kurangi 1, 38 kurangi 1. Kali ini juga sama ya, 38 pangkat 3 kurangi 38 per 12 dikurangi sigma T. Sigma T-nya ini 129. Nah, jadi hasilnya 33,716. Langkah ke-6, menentukan transformasi Z. Dengan rumus Z sama dengan U dikurangi mu U per delta U. Sama dengan U-nya tadi ya, yang ini 224 kurangi mu U-nya ini 180 per delta U 33,716. Sama dengan 1,305. Nah, selanjutnya kita tentukan Z tabel. Z tabel sama dengan Z setengah kurangi alfa per 2. Karena ini uji dua pihak, berarti alfanya dibagi 2. Sama dengan Z setengah, alfanya 0,05 bagi 2 jadi 0,025. Setengah kurangi 0,025 sama dengan 0,475 ya. Nah, kita cari di tabel Z 0,475. Nah, ini tabel Z. Kita lihat di tengah-tengah itu yang nilainya itu 0,475. Karena ini berurutan ya, kita cari. Nah, ini ternyata ada di sini 0,4750.
Kita lihat ke pinggirnya itu 1,9. Ini terus ini ya, ke atasnya itu 6. Berarti isinya 1,96. Nah, isinya 1,96. Lalu kita bandingkan. Nah, ini karena Z hitung kurang dari Z tabel, maka H0 diterima. Ya, atau karena Z hitung ini berada di daerah penerimaan H0 ya, maka H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan pengetahuan konteks organisasi karyawan yang diberikan pelatihan A dan B. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk penelitian perbandingan dua sampel yang saling bebas. Apabila datanya tidak berdistribusi normal, maka kita menggunakan uji Mann-Whitney. Demikian atas penjelasannya, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.